Shalom seluruh umat Paroki Kedoya, jumpa lagi dalam podcast Paroki Kedoya, masih bersama saya Eko Wardoyo. Setelah kemarin kita diskusi ngobrol santai dan seru bareng dengan Romo Celsius, sekarang saya kedatangan tamu yang muda dan juga seru mungkin nanti ya, yang mungkin nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tantangan Romo Celsius kemarin tentang kerinduan tentang orang muda. Siapa mereka? Sudah ada Kevin dan Eko. Bro Denny. Hai, Apa kabar? Bro semuanya? Baik Banget ya. Baik Terima banget. kasih udah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng di podcast Paroki Kedoya kali ini. Kemarin kita kedatangan Romo Celsius ya. Terus Romo Celsius mengungkapkan kerinduannya tentang orang muda. Nah makanya ini kita panggil bareng-bareng untuk bisa ngobrol dan juga mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan dan juga tantangan yang diberikan kemarin oleh Romo Celsius. Nah, Kevin sendiri nih bagian di seksi kepemudaan ya? Ya, betul. Sebagai ketuanya. Sebagai ketua seksi kepemudaan. Kalau dia nih? Saya tim horenya Kevin ya. Tim hore, tim ses, ya pokoknya pendamping lah, yang bantu mendampingi OMK lah. OMK ya, di saat dibutuhkan Kak Denny ini selalu siap sedia Oh, untuk iya, betul. selalu hadir. Denny kan juga pernah menjadi bagian di kepemudaan kan? Ya, betul. Tahunnya mungkin 2014 ya kalau nggak salah. Jadi 6 tahun lah, 6 tahun di situ 6 sebagai tahun. anggota. Ya kayaknya setelah zamannya Kak Eko. Setelah zaman gue? Iya, setelah Oh, gue lebih lama lagi ya berarti. Lebih tua lagi. Wah, Iya. setelah Oke. Eko baru aku baru Denny ya. bergabung bersama teman-teman seksi kepemudaan. Oke, nah kita kan kali ini kita mau membahas mengenai kepemudaan dan orang muda paroki gitu ya. Nah, seperti yang kemarin tadi saya bilang bahwa kemarin Romo Celsius sempat bilang kerinduannya untuk terus membangkitkan semangat orang muda dan keaktifannya serta peran orang muda di paroki. Udah nonton belum? Sudah dong. Udah ya. Sudah. Nanti coba dijawab ya pertanyaan Romo Cel ya. Nah, Kevin, Ya. kalau sekarang kita tahu bahwa semua orang tuh di gereja Katolik dan di gereja kita juga, ayo anak muda aktif gitu ya, berperan aktif. Sebenarnya menurut Kevin nih ya, nanti Denny juga bisa tambahin gitu. Apa sih pentingnya peran orang muda? Kenapa orang muda tuh harus aktif di gereja Katolik gitu? Iya, terima kasih pertanyaannya Kak Eko. Yang pasti ya, yang pertama itu kenapa penting banget, yaitu untuk regenerasi teman-teman. Karena seluruh komunitas, seluruh kelompok, seluruh organisasi itu tidak akan luput dari yang namanya regenerasi ya. Jadi sangat diperlukan sekali anak-anak muda di seluruh gereja, termasuk gereja kita gitu ya, untuk perlu anak mudanya terlibat aktif ya agar ada regenerasinya gitu. Regenerasi. Yes. Tapi apa keuntungan buat orang muda itu sendiri? Kenapa gue harus aktif gitu? Oh, ya sebenarnya kalau keuntungan banyak banget ya, tapi itu juga tergantung dari setiap anaknya yang mau terlibat secara aktif. Jadi untuk benefitnya itu beragam, ya bisa mulai dari satu menambah koneksi gitu ya, kemudian bisa juga untuk meningkatkan soft skill dan hard skillnya gitu, kemudian bisa juga meningkatkan jiwa rohaninya gitu secara spiritualitasnya ya, dan juga yang pasti mengajarkan hal-hal yang baik, karena kan tentu saja kalau aktif di gereja kan yang memang sudah ada aturan-aturannya dan sudah ada pengurus-pengurusnya dan ada pendamping-pendampingnya juga. Jadi pasti nggak mungkin lah akan melenceng ke arah yang salah gitu kan. Pembentukan karakter Ya, gitu ya. betul. Jadi maksudnya nih wadah orang muda Katolik ini juga bisa digunakan sebagai wadah pembentukan karakter ya. Yes. Dari teman-teman kita bermain dengan atau bertemu berorganisasi dengan orang-orang yang mungkin tepat gitu ya. Lalu juga sebagai tempat pertumbuhan rohani gitu ya. Yes. Ya, terus tadi pengembangan keterampilan sosial mungkin kan pasti Bisa, ya kan, iya, wadah iya. untuk bisa berkarya, bisa beraktivitas bareng Ya, gitu ya. karena kan akan bertemu dengan banyak teman-teman ya, entah bisa lebih senior atau bisa juga lebih junior gitu ya, atau bisa sepantaran, dan itu di situ juga jadi memiliki wadah yang baru dan berbeda dari dunia sekolah gitu atau dunia kerja juga gitu atau di kampus gitu ya. Jadi bisa menambah kemampuan sosialnya juga untuk berinteraksi gitu ya. Emang sekarang kondisi, kalau kita lihat nih ya, kondisi orang muda di Paroki Kedoya sendiri tuh sekarang tuh sejauh apa perkembangannya? Ya kalau untuk perkembangannya sudah
kalau orang-orang bilang sih ya, ini bukannya bermaksud sombong, tapi kalau kata orang sih sudah menuju arah yang lebih baik gitu ya. Dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Iya, berarti jadi, waktu zamannya KDN ini belum baik dong ya. mungkin pada masa KDN itu lagi berjaya mungkin, atau maksudnya mungkin masih banyak gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu itu terjadi namanya penurunan gitu ya, penurunan secara SDM-nya, jumlah keaktifannya jadi mulai pada menghilang gitu ya. Kemudian regenerasinya jadi berkurang kayak kok, karena jadi nggak ada SDM-nya juga gitu. Kenapa? Ya. Kenapa? Apakah dampak dari, aku rasa dampak dari pandemi kemarin juga memaksakan kita juga mengurangi semua aktivitas-aktivitas yang tatap muka pasti ya kok. Jadi itu juga pasti berdampak, orang-orang muda juga harus di rumah dan segala macam yang membuat pasti ya itu ngedrop, maksudnya akan turun jadinya gitu. Tapi ya ini yang aku bilang, aku rasa bahwa saat ini memang udah mulai kembali terus digaungkan untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan kepemudaan dan aku melihat memang mulai dikit pelan-pelan mulai tambah banyak orang-orang mudanya gitu ya. Sekalipun ada orang-orang lamanya yang dulu gitu, yang dulu aktif udah juga mulai aktif kembali di gereja kita. Tapi gini, seperti kita ketahui ini kalau saya lihat gitu ya, di paroki kita ini kan termasuk juga ada beberapa wilayah-wilayah yang senior-senior gitu ya. Apakah itu juga mempengaruhi dari pertumbuhan orang muda itu sendiri? Artinya beberapa teman-teman ada yang sudah menikah akhirnya, terus ada gap usia yang cukup panjang, yang cukup jauh gitu ya. Artinya ada wilayah-wilayah yang memang isinya adalah orang-orang senior semua, anak-anak mudanya sudah pada menikah, pindah ke daerah-daerah yang kota mandiri lah ya kita bilang, kota mandiri ya seperti Tangerang. Saya mengerti. Gitu, BSD Tangerang Selatan. Nah, maksudnya apakah itu juga mempengaruhi pertumbuhan? Akhirnya sekarang yang kemarin aktif mungkin waktu zamannya Kak Denny nih, terus akhirnya sekarang udah pada pergi, terus sekarang ada gap generation gitu. Betul. Itu ngaruh nggak? Betul, itu sangat berpengaruh ya kayak malah kalau boleh jujur itu menurut saya adalah permasalahan utama sebenarnya di paroki kita. Jadi permasalahan utama. Iya, jadi sebenarnya berawal dari situ. Jadi gini, saya cerita sedikit mungkin tentang background saya. Aduh, formal banget ya saya. Santai aja bro, lu minum dulu deh. Minum dulu. Kita baru mulai minum dulu 3,5. Bukan sponsor ya. Minum dulu ya guys ya. Oke, tadi gap generation ya. Coba Kevin punya pengalaman apa di gap generation orang-orang muda? Iya, jadi gue tuh kan 3 bersaudara tapi gue tuh anak paling kecil tapi age gapnya memang jauh sama kakak-kakak. Jadi pada saat zamannya mereka itu aktif secara mudika ya. Jadi dulu mudika ya dulu namanya. istilahnya Muda mudika Katolik, teman-teman. Ya. Muda-mudi Katolik. Kalau sekarang kan udah berubah jadi OMK, Orang OMW. muda Katolik. Ya. Nah itu saat mereka aktif gitu, karena ya gue kebetulan dikenal sebagai adiknya mereka, jadi diajak gitu. Padahal gue masih SD kan. Jadi itu sebenarnya belum masuk kategori orang muda, karena kan harus 13 tahun tuh Kak. Ya. But anyway gue ya udah ikut karena ya udah diajak gitu kan. Mungkin orang tua gue nyuruh biar gue nggak sendirian di rumah. Ya, jadi gue ngerasain tuh keseruan pada saat ya mungkin bisa dibilang zaman emas ya, jaya-jayanya wilayah gue. Lu wilayah mana sih? Wilayah Bonaventura. Mana suaranya wilayah Bonaventura? Iya, jadi seru banget. Jadi lu tuh diajakin main sama kakak-kakak tuh dari lu SD? Iya, karena kan mereka teman-temannya udah yang SMP, SMA gitu kan. Jadi mudikanya tuh memang hidup SD, SMP, ada yang udah masuk kuliah gitu. Terus gue masih bocil lah gitu. Terus masih bocil. Iya, tapi diajak kalau ada kegiatan yang dan Kevin merasakan serunya ngumpul-ngumpul sama orang muda pada zaman itu ya. Games-gamesnya segala macam. Games ngumpul bareng, makan bareng. Zaman dulu kan belum ada smartphone ya kayak ya. Jadi memang sangat mengutamakan yang namanya interaksi sosial, tatap mata, ya kan, tatap muka. Dan zaman dulu kalau ngumpul segala cuma pakai SMS tuh dikasih infonya kan. Masa sih? Iya, ya kan kalian Nah, kayak kok gimana? Mohon maaf, zaman dulu udah handphone kayaknya. Waduh.
Dulu masih Kak Eko gitu. Tapi bener loh, zaman gue tuh disamperin ke rumah-rumah. Disamperin masih ya. Serius, disamperin ke rumah-rumah. Kayak ceritanya kok Cai-Cai itu ya? Iya. Oh. Zaman tahun kapan ya gue lupa, tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu tuh kita kalau nyamperin orang muda itu bener-bener ke rumah-rumah gitu loh. Ketokin satu-satu Gitu ya. kan satu-satu. Gila keren. Terus keren. lo ikutlah kegiatan itu dan lo Iya, ngerasain serunya. jadi ikut terus ya udah jadi ngerti bahwa oh ini toh yang namanya Mudika gitu ya. Jadi tetanggaan terus ya semuanya Katolik gitu ngumpul di satu acara bikin acara. Berarti gitu. kan memang pada saat itu Bonding. komunitas di wilayahnya Kevin udah kuat ya, Bonaventura ya, udah kuat Parah ya. dulu selalu kalau ikut lomba apa juara. Wih deh. Nggak bermaksud Oke, sombong. iya, Ini benar. bisa diklarifikasi mungkin ke teman-teman senior kan. Ini saya berbicara fakta saja. Ini menarik nih pengalaman Kevin. Gimana Kevin waktu itu mulai awal-awal masuk di orang muda paroki gitu ya. Nah kalau Denny sendiri, Ya, kapan sih Den lo mulai muncul di bumi paroki Kedoya ini? Lo kadang Good question. Gimana ya? Good question. Aku mungkin mulai dari zamannya Ko Cai-Cai kali ya, yang tahun 2000-an. mulai kemarin ada suatu kegiatan yang mengumpulkan 1000 wajah orang muda Oh iya, zaman dulu. gue ingat. Nah. Jadi dulu kan memang ada impian bahwa kita bisa mengumpulkan 1000 wajah orang muda secara langsung. Ya, Gitu ya. Nah itu di situ lo Denny mulai awal-awal aktif. mulai Terjaringlah kau ya kan. terjaring di Terus sana. apa yang waktu itu apa yang ada di pikiran seorang Denny nih waktu lo diajakin Denny main yuk gitu. Apa yang diajak, apa yang terpikir di kepala lo? Ini gue mau diajakin kemana sih gitu? Atau gimana? Pasti tadinya bingung ya, namanya belum kenal siapa-siapa di dalam lingkungan itu, tapi kan karena diajak dengan orang-orang muda juga ya, pasti frekuensi gampang nyambung ya, pasti gampang gitu. Ya mulai dari situlah kita mulai sering kumpul, sering ngadain kegiatan, ya nggak jauh-jauh pasti ada makan-makannya juga, ada Tapi kan ada orang muda yang kadang ya lu mungkin gampang bergaul gitu. Kalau misalnya gue introvert nih misalnya, iya pasti dijak-ajakin gitu, mau ngapain sih, gue malu atau gimana, itu gimana gitu. Nah buat yang introvert biasanya di ujuk-ujuk sih, maksudnya dicoba diajakin sih di dalam tanda kutip mungkin dipaksa ini ya. Yang penting kita kan juga apa ya, kita tuh welcome ke mereka kan, memperlakukan merekanya tuh secara baik lah gitu loh. Lama-lama aja yang introvert juga rasanya mau ikut juga gitu kan. Tapi dulu gue gitu, waktu gue zaman udah lama sekali itu gue juga diajakin, gue juga berpikir kayak ngapain sih Iya, gue malu awalnya, gitu. Dulu gue selalu pemalu gitu, kalau sekarang gak tau malu kan. Enggak lah. Oh dulu introvert. Iya, Introvert. Sekarang? ekstrovert. Ini ya guys, saya bukti bahwa sifat bisa berubah ya guys ya. Enggak, tapi diambil dari positifnya ya. Iya, betul, Diambil bagus. dari hal yang Keren. positif ya. Tuntutan kerjaan kan kadang-kadang juga membuat kita harus. Terus iya, waktu Denny, kalau Denny dari wilayah mana waktu itu? Saya dari wilayah Gabriel. Gabriel. Pada saat Betul. aktif itu di wilayah Gabriel, Denny adalah sendiri atau sudah ada beberapa orang yang ikut aktif terus? Waktu itu udah ada ketua wilayah ya. Kalau dulu kan ada ketua wilayahnya, udah ada kayak pengurusnya gitu yang itu. Ya aku sebagai anggotanya aja. Oke, ini kenapa saya tanya satu-satu dari mereka, karena setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda nih dari mulai mereka masuk ke dalam sebuah organisasi. Kita bilang organisasi kenapa? Karena perkumpulan orang muda Katolik itu bukan hanya sebuah perkumpulan biasa yang cuma main-main ataupun cuma kumpul-kumpul aja, tapi kita di sini juga belajar berorganisasi. Begitu ya, setuju ya teman-teman ya. Makanya tadi waktu Kevin awal bilang kenapa sih pentingnya kita harus join di kelompok orang muda. Kenapa kita harus bermain dalam tanda kutip di gereja sebagai orang muda ya? Karena di sini kita bisa melakukan pengembangan, berbagai macam pengembangan ya, dari mulai personal gitu ya, iman dan segala macam yang tadi Kevin bilang. Nah, Vin, perjuangan memang belum selesai sampai sekarang. Kevin nih setelah yang nggak nyangka nih anak SD yang diajakin main sama orang-orang muda, sekarang jadi ketua kepemudaan. Pernah nggak kebayang jadi ketua kepemudaan? Ya tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Gitu. Tentu saja tidak. Oke. Terus waktu lo pertama kali Kevin jadi ketua kepemudaan gitu, apa yang ada di pikiran lo? Yang ada di pikiran ya sebenarnya sejujurnya awalnya sih bukan menolak ya, tapi lebih kayak ya maksudnya ragu juga gitu loh. Maksudnya nggak yakin karena kan sebenarnya proses gua sendiri bisa jadi ketua tuh suatu hal yang dibilang cepat dan out of the box. Maksudnya kayak tiba-tiba banget gitu sih.
tiba-tiba banget. Tapi ya gue mencoba merenung dan kebetulan waktu itu juga coba berdoa, maksudnya kayak minta petunjuk gitu kan, siapa tahu kayak kalau ini bukan jalanku ya tunjukkanlah, kalau memang jalanku ya sudah. Kalau jodoh dekatkanlah gitu ya. Udah dapet jodoh belum Kevin? Belum nih. Oh belum. Oke. Karena katanya banyak juga teman-teman yang join di kepemudaan atau di orang muda paroki pada akhirnya ketemu jodoh. Iya kan, hingga Ya, pada akhirnya betul. menikah dan segala macam gitu ya. Ya betul. Vin, atau Denny juga boleh bantu jawab. Kira-kira apa sih program-program seksi kepemudaan yang secara khusus dibuat untuk orang muda paroki sekarang? Atau programnya apa aja nih? Program ya, sebenarnya kalau program kepemudaan tuh sekarang puji Tuhan sudah banyak kayak kok ya beberapa lah gitu, udah ada kalau misalnya teman-teman nih hobi untuk berolahraga gitu ya, ada kita bikin program namanya GBK gitu ya. Apa itu GBK? Gerak bareng kuy. Gerak bareng kuy. Oke. Jadi Itu intinya setiap apa tuh? Tiap bulan. Tiap bulan. Iya tiap bulan, tapi memang yang bulan Agustus ini nggak dibikin, tapi di September nanti dibikin. Oke, itu ngapain aja kegiatannya? Beragam, jadi kita konsepnya adalah per bulan kita mencari olahraga yang berbeda gitu. Jadi kita udah ngejalaninnya banyak sih, udah ada badminton, udah pernah, terus lari bareng ke GBK, udah Lari pernah. bareng. Main volley udah pernah. Main volley. September Main apa ini? basket. Golf bareng mungkin. September futsal. Golf. Golf sih boleh ya, cuman Mahal gimana ya. Mahal Mahal ya. ya. Udah ada sih lapangannya Oh kan. udah ada lapangan ya, baru ya. Iya baru kan itu. Oke. Terus apa lagi? Tadi gerak bareng kuy. Ya gerak Olahraga. bareng kuy kan. Kemudian terus kita sekarang tiap 2 bulan sekali kita bikinin EKM. Ekaristi Kaum Muda. Ya. Itu khusus memang kita mengajak anak-anak muda untuk misa bareng gitu tiap hari Sabtu 4:30 jam 4:30. Nanti petugasnya tatip dan kur itu juga anak-anak muda. Biasanya terakhir juga kita bikinin defile gitu. Jadi kayak biar megah aja gitu. Setiap biar wilayah akan ada dengan benderanya mereka masing-masing. Yes. Gitu ya. Kemudian ada tariannya juga gitu. Jadi ya memang beda lah gitu. Ini memang misalnya dari anak muda untuk anak muda. Itu berkonsep dong berarti ya? Berkonsep. Dan Oke. setelah itu biasanya kita bikinin kegiatan ramah tamah. Jadi lanjutannya. Terakhir sih kita nonton film bareng. Nanti setelah ini kita rencananya mau ada something yang beda gitu, spesial, tapi mungkin tunggu aja. Nggak di spill dulu. Rahasia. Iya masih. Oke. Tunggu Terus infonya. kalau misalnya orang-orang muda mau tahu informasi kayak tadi Kevin bilang, ada informasi yang masih rahasia, nantikan itu lihat dari mana? Lihatnya nggak jauh-jauh ya, yang pasti dari sosial media kita ya. Apa nama sosial medianya? Di Instagram aja sih paling aktif di @OMK Paroki Andreas. Nanti OMK ada di Paroki. bawah sini mungkin tim editor ya, tolong dimunculkan. Boleh. Oke. Namanya kerjaan editor loh. Ya bisa lah. Gue mau tahu berapa followersnya OMK, Instagram OMK Paroki? Aduh berapa ya? 1000-an ya? Seribuan. Coba kita cek ya. Coba Coba ya. kita cek ya. Seribuan. Berapa followersnya Instagramnya OMK Paroki ya? Aduh penasaran Coba juga nih jadi. berapa ya? Penasaran nggak? OMK Paroki Andreas nih ya. Oh, @OMK Paroki Andreas. Oh, Yes. followersnya ada 1291. 1200. Ya, saya udah follow kebetulan juga. Sudah follow ya. Bagus. Karena kita orang lama ya. Ini pasti harusnya bisa terus berkembang ya. Nah kemarin kan tadi kan Denny bilang ada mimpi untuk bisa temu wajah 1000 orang muda. Nah ini udah 1200 nih Den. Iya. Tapi- Kumpulin aja ya kita. Tapi virtual. Virtual, Nah baru Kopi virtual. Darat Denny 1291 nih. Mungkin gak nih dari followers ini untuk... Itu Bisa sebuah- Vin. Bisa Vin. Itu sebuah mimpi ya, itu Iya, sebuah mimpi betul, ya. pasti. Ya mudah-mudahan bisa terwujud sebuah event dengan ada 1000 wajah orang muda. Ya, Iya. wajah yang berbeda-beda. Ngomong-ngomong mau nanya dong, emang dulu 1000 wajah sukses tuh? Sukses banget itu. Waktu itu aku masih anggota ya. Nah itu angkatannya Kak. Boleh ditanyain ke Kak Eko. Sukses. Waktu zaman-zaman. Ya, walaupun memang belum 1000 pas ya, hampir 1000 lah ya Iya. gitu. Tapi zaman dulu kan gak segampang sekarang kita Iya. ngumpulin followers. Jadi harusnya Terus kan sebenarnya door kalau to door misalnya loh. sekarang dibikin bisa 2000 karena lebih gampang. Iya, iya karena jangkauannya lebih mudah. Sabar Bapak MC, sabar. Saya aja mendengar Anda bilang 900 anak muda terkumpul tuh saya terkaget-kaget loh ini. Waktu itu lo SD kayaknya jangan-jangan. Ini benar tapi. Hah? Iya dulu Bener, ada lomba-lomba. Itu paroki kita doang atau? Park kita doang lah. Nah. Terus kita bikin acara karnaval ya, Dan inget gak Den? Betul ada karnavalnya. Beneran Ki.
Wih. Itu nanti kita cari fotonya lagi kalau kok. Iya, no pic hoax. Nanti kalau ini sampai ketemu ada, kita akan repost di IG kita ya. Iya. Iya. Gila keren banget. Iya, dicari ya. Cari deh. Nah, Vin, tadi kan kita ngomong bahwa orang muda paroki, tadi kan Kevin udah bilang ada tuh GBK, olahraga bareng kue. Gerak bareng kue. Gerak bareng kue. Terus apa namanya EKM. Ada Ada lagi nggak EKM. kegiatan-kegiatan? Ada. Jadi itu yang sifatnya rutin. Terus ada juga yang kalau spesial kayak misalnya bulan Mei dan bulan Oktober gitu kita biasanya bikin rosario bersama, bareng, bersama. atau mungkin ziarek keliling. Ziarek. Iya, ziarek ke Gua Maria, tapi di Jakarta Barat atau di Barat. Jakarta yang lain gitu. Oke. Mungkin nggak bisa ntar tiba-tiba rosarionya keliling Jawa gitu. Mungkin. Itu ya mungkin aja ya kalau misalnya situasi dan kondisi yang mendukung gitu ya. Tapi Mendukung kan lah pasti. di satu sisi anak-anaknya kan banyak yang masih kuliah dan sekolah. Oh, masih tuh, Kak. kuliah. Jadi rada susah tuh kalau mau bikin kayak gitu. Pas libur. Oh iya benar juga ya, Mei dan Oktober ya soalnya ya. Oh oke. Gitu sih. Terus gini, ada kan kepemudaan kan juga membawahi sebuah kategorial ya di gereja. Betul. Ya. Apa aja sih kategorial yang dibawa kepemudaan sekarang? Kategorial di bawah sikep itu ada yang pasti yang pertama Kantamus Day. Kantamus Day. Kantamus Day itu untuk komunitas orang-orang yang hobi bernyanyi. Hobi bernyanyi. Iya, kemudian ada juga Legio Maria. Legio Maria. Legio Maria Junior. Jadi Junior. dia konsepnya sama kayak Legio Maria yang di paroki, Devosi ya, terhadap Bunda Maria. Tapi yang ini fokus memang isi anak-anak muda sih gitu. Terus? Kemudian ada juga PD UMPKK. Di MPKK. Iya. Kemudian satu lagi ada yang namanya Teater Ulat. Teater Ulat. Teater Ulat. Wah lumayan tuh ya, berarti maksudnya udah ada ya kalau misalnya orang seneng acting, Ya. belajar teater itu dari Teater Ulat. Kalau Betul. seneng nyanyi dari Kantamus Day. Ya. Kalau suka dengan persekutuan gitu ya, juga bernyanyi bersama Worshiping, itu. yes. Worship Masuk itu PD. ada di PD Bisa OMPKK. Ada di PD. Bisa join di UMPKK. PD. Kira-kira ada klub-klub lain nggak yang mungkin nanti akan muncul, misalnya berhubungan dengan klub olahraga atau kayak klub multimedia kayak gini ya Oh sekarang? iya, sebenarnya kalau untuk yang multimedia ya tadi itu sebenarnya udah ada, tapi itu bukan di bawahnya Sisi Sikep kepemudaan. Kak Eko. Oh, oke. Namanya Komsos. Komsos, betul. Ya dia sejauh ini masih di bawah terpisah ya. Jadi Tapi bukan kan di boleh bawah. juga dong orang-orang muda. Betul, join di bisa sini, banget. ya kan? Malah Boleh banget loh. sangat diharapkan isinya tuh anak-anak muda gitu. Ya. Oke. Selama ini kelihatannya memang gereja cukup membuka diri ya. Artinya gereja Paroki Kedoya sungguh memiliki memberikan diri seutuhnya, memberikan segala fasilitas, memberikan segala dukungan penuh untuk pengembangan kaum muda. Denny mungkin bisa cerita nggak? Segimananya Paroki Kedoya itu berusaha untuk memberikan wadah, menyiapkan wadah untuk berkarya pengembangan orang muda. Oke. Sepengalaman aku sih memang Dewan Paroki kita ya, khususnya ya soal-soal kegiatan-kegiatan yang mau diadakan dulu aku zaman dari seksi kepemudaan sampai sekarang pun selalu mendukung sih ya. Yang penting jelas, maksudnya apa yang mau dilakukan, budgetnya sekian itu yang penting jelas mereka tuh sangat mendukung gitu loh. Bahkan juga romo-romonya termasuk Romosel dulu sebagai romo pendamping orang-orang muda dulu juga kan sempat Romosel, Romo Servi itu semua sangat mendukung sih gitu loh. Jadi yang penting kita benar kegiatannya benar sesuai dengan nggak neko-neko. Itu selalu didukung sih sampai saat ini. Maksudnya sesuai dengan kaidah dan dengan aturan mainnya aturan yang ada ya gitu. betul. Nah, menjawab pertanyaan dan tantangan dari Romo Celsius yang kemarin gitu ya, bahwa Romo Cel tetap dan terus merindukan peran aktif orang muda. Romo Celsius mengharapkan bahwa orang muda selain juga aktif berkegiatan juga terus menambahkan secara kuantiti nih jumlahnya. Nah, saya nggak tahu nih apakah Kevin dan teman-teman sudah pernah melakukan pendataan terhadap orang muda, berapa sih secara di data tuh orang muda yang terdata tuh berapa sih di biduk gitu. Terus di fakta di lingkungannya itu berapa? Misalnya apakah di setiap lingkungan itu rata ada orang muda? Nah, pernah nggak melakukan penelitian itu? Ya, kalau untuk datanya sebenarnya banyak Kak. Sejujurnya Banyak ya pasti ya. Ada 1000 lebih lah pasti. kalau nggak salah 1000 malah lagi ya? 3.000 3.000. yang terdaftar. Wow, Maksudnya oke. yang terdaftar di biduk dan memang kategori orang muda seperti itu ya. Tapi ya mungkin kalau melihat faktanya ya masih belum tahu lagi, nih harus di survei ulang gitu terkait hal ini, karena sejujurnya kan banyak nih teman-teman kita yang
keluarga muda itu menikah ya mereka tidak tinggal di daerah kita lagi kan, tidak di Jakarta. Mungkin mereka menikahnya di gereja kita. Dan Jadi masih terdata sebagai orang muda dan gitu di sini betul, tapi ya sekarang posisinya mereka ya balik lagi yang tadi kayak kau udah sempat singgung di kota-kota mandiri. Betul. Atau ya pokoknya di suburb city lah yang di luar Jakarta ya karena satu dan lain hal kan semua juga tahu. Jadi itu sebenarnya sejujurnya juga menjadi tantangan terbesar dalam regenerasi ya. Jadi makanya kenapa sekarang makin muncul age gap di mana yang zaman dulu tuh rame terus anak mudanya banyak asik gitu, sekarang jadi kayak jauh gitu ya karena itu sebenarnya. Jadi ada fase keluarga-keluarga muda ini pada transit gitu, pada pindah tempat. Jadi yang kota mandiri yang develop, kota yang udah existing jadi meredup secara kepemudaan. Iya, tapi ada usaha nggak sih dari teman-teman kepemudaan yang misalnya kayak yuk kita bikin safari teritorial yuk, misalnya mengunjungi setiap wilayah, melakukan diskusi. Kalau dilihat dari cerita Kevin kan tadi Kevin diajak sama kakak-kakak untuk main bersama orang-orang muda terus akhirnya juga jadi seneng seru gitu ya. Kayaknya kalau dilihat memang butuh peran-peran aktif penggerak orang muda nih kayak zaman dulu betul, gitu kan. Betul kok. Dulu tuh ada yang namanya penggerak orang muda ya Den ya. Ya, Nah ada. mungkin apa itu? enggak. Nah ini dia baru tahu, silakan ke Denny. Kayaknya ke Denny pindah duduk sini aja. Silakan ke Kevin. Boleh sharing ini. Ini informasi Silakan berharga berguna. Ini ya. makanya tujuannya kan kita ngajak Denny kan untuk juga saling berguru nih ceritanya. Iya, betul. Jadi dulu itu ada tim penggerak orang muda nih. Tim penggerak orang muda ini adalah orang-orang yang aktif, secara aktif ngajakin, ngumpulin, kira-kira dia tahu nih di wilayahnya gitu kan. Oh misalnya saya wilayah Albertus gitu. Saya tahu nih beberapa orang muda di wilayah Albertus siapa aja. Dia yang ikut bekerja sama dengan seksi kepemudaan untuk turun melakukan safari teritorial, mengajak orang-orang untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Wow. Gitu. Betul begitu Bro Denny? Ya dulu tuh ada Coba, seperti itu. cerita. Jadi orang-orang yang memang butuh dengan perjuangan lah ya, orang-orang kayak itu yang butuh effort untuk mau menjalankan gitu. Hal-hal kayak gitu kan perlu orang kalau semuanya diem ya nggak akan gerak kan gitu. Yeah. Tapi kalau ada satu orang yang mulai mencetuskan sebuah acara, kegiatan dan sebagainya, ya pelan-pelan gitu mulai kumpul satu. Mungkin pertemuan pertama masih cuman 5 orang, sekian orang. Pertemuan berikutnya semakin banyak gitu. Jadi makin banyak orang-orang muda yang terlihat ketawa nih dari biasanya kan orang-orang tua-tua kita juga ngajakin nih ada kegiatan nih orang muda nih di sini gitu kumpul di rumah si tante A atau si tante B gitu kan. Jadi ya itu kalau ada orang-orang seperti itu ya pelan-pelan pasti ada juga mendapatkan orang-orang anak-anak muda yang ada di komplek itu atau lingkungan itu gitu. Nah, Seperti itu. balik lagi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, mungkin nggak dilaksanakan hal seperti itu, safari ke wilayah-wilayah atau bahkan ke lingkungan, terus mencari sosok-sosok penggerak kaum muda yang bisa menghidupkan kembali supaya kita bisa mencapai target 2000 temu wajah. 2000 ya. Gue kayak nodong Kembali ya. lagi. Gue kayak nodong ya. Wow. Nggak tahu. Ini kayak pesan dari Romosel ke gitu Makanya ya. sih menurut Kevin gitu hal ini masih kalau dulu yang tadi gue bilang kita tuh door to door loh datang ke setiap pintu bukan setiap pintu sih. Ya maksudnya ke rumah beberapa rumah gitu. Iya. Itu Belum pernah dicoba kali ya. belum pernah dicoba satu dan kedua sebenarnya kalau secara zaman lah ya itu apakah masih visible itu belum tahu kan. Maksudnya zaman dulu kan nggak ada teknologi, terus kondisinya juga masih beda. Maksudnya kayak orang door to door masih mau menerima. Kalau sekarang belum tentu dibukain, belum malah diusir takutnya itu satu. Atau taruh di pagar aja gitu tukang paket ya. Paket gitu ya. Paket undangan untuk anak muda gitu. Oke. Ya tapi ini sebenarnya informasi menarik sih. Mungkin boleh diadain lagi ya para penggerak orang mudanya ini. Boleh. Squadnya dikumpulin lagi. quote-nya. Nah ini Kak Denny sebagai pendamping bertanggung jawab loh ini. Soalnya yang menarik yang menjadi pertanyaan adalah ini sikapnya tetap ada nih, exist. Masih bertahan sampai sekarang. Tapi kok tim penggerak orang mudanya kayak nggak pernah nongol, bahkan aku baru pernah dengar. Ya karena itu mereka udah pada menikah yang tadi saya bilang. Nah, kenapa nggak Tim ada penggerak orang muda. penggantinya? Ya itu dia, Karena tidak ada regenerasi. Nah itu teman-teman kuncinya. Kenapa ya? Karena sejujurnya zaman dulu mungkin ketika
pada masa jayanya nih, jaya itu mereka tidak merasa butuh untuk memikirkan regenerasi nih gitu. Mereka nggak tahu bahwa kedepannya akan ada fase selanjutnya yang mereka harus alami, mereka sehingga tidak mungkin tetap berada di posisi bisa sebagai anak muda. Tapi menurut gue mereka udah mikirin itu kok. Buktinya Kevin kelas 6 SD diajakin main. Oh iya, itu kan sebenarnya aku pun diajakin tuh karena kebetulan loh. Balik gitu lagi kan kokoku. Karena ada kakak. Ada kakak. Coba nggak ada kakak kan maksudnya ya belum tentu. Yang nggak menutup kemungkinan diajak tapi bukan berarti belum pasti juga gitu loh. Itu semua nggak ada yang tahu. Dan bagaimana dengan case-case anak-anak muda yang anak tunggal gitu. Terus atau mungkin yang jiwanya introvert. Ada juga yang di lingkunganku yang ya ibaratnya setahun di bawah aku, waktu diajak ya dia nggak mau karena dia introvert gitu kayak Eko dulu. Tapi sekarang mau gitu, mau aktif di gereja. Ya tapi ya maksudnya ya kayak gitu, kayak sayang aja karena mungkin nggak dipikirin dulu regenerasi untuk terus dilakukan. Jadi ketika yang jaya ini udah pada tanda kutip graduate, jadi memudar, menghilang. Ketika sudah krisis barulah melek. Ini anak mudanya kok pada nggak ada, pada kemana? Dan terus sekarang Kevin siap untuk ada pandemi. Kembali lagi ada pandemi itu lagi ya. Itu juga makin memperparah. Tantangan orang muda juga banyak sih kok. Maksudku sekarang cerita. Sosial media yang kita pakai gitu kan, orang anak muda lebih senang mungkin banyak detraksi, maksudnya banyak banget hal-hal yang membuat dianya lebih nyaman di rumah gitu. Keasikan lain yang aduh gue ngapain sih main-main di gereja gitu kan. Nah sekarang Netflix ada, terus drakor gitu kan. Mendingan hangout bareng ke teman-teman ke kafe, lihat sosial media aja, main game. Dan itu kan juga jauh di kasihkan buat orang muda gitu. Mendingan udahlah di rumah aja kadang-kadang gitu. Ya itu memang sebagai tantangan dan juga perlu kita pikirkan makanya yang beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka tuh juga mau jadi ikut terlibat di gereja gitu kan. Tapi kan juga semua orang harus sadar bahwa kita butuh tempat juga untuk bersosialisasi kan. Itulah makanya kenapa tadi kita bicara bahwa awal pentingnya apa sih pentingnya lo bergabung di dalam sebuah organisasi gereja, menyadari itu kan kita harus, itu punya aktivitas sosial, punya teman banyak, punya kesamaan hobi, bisa ngumpul bareng dan segala macam. Nah sejauh ini peran orang muda di gereja sejauh ini apa? Misalnya adakah ada yang sudah duduk di organisasi seperti apa ya tadi selain di kemudaan misalnya membantu di misa atau apa di Ya kalau untuk yang aktif ya muda-muda ya udah banyak Kak. Kayak contohnya yang udah menjadi prodiakon ada. Ada yang menjadi prodiakon ya sekarang? Ada. Kan. Jadi pemasmur juga udah ada. Terus yang aktif yang sudah masuk DPH pun ada. Sudah masuk DPH. Iya. Oke, Dewan Paroki Harian. Iya, ada yang sudah bantu. Maksudnya ya udah ada gitu masing-masing perannya gitu. Terus ada juga yang udah menjadi pendamping di liturgi gitu. Jadi sebenarnya sih udah banyak dan makanya mereka juga mungkin makin melek ya bahwa ini perlu regenerasi dan dimulai dari anak muda nih agar mereka nih mau aktif di gereja gitu di dunia pelayanan ini ya. Terus ya harapannya bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh para seniornya. Kevin, ada ini enggak sih apa pesan buat teman-teman muda atau keluarga-keluarga Katolik untuk ngajak join tuh kepemudaan atau orang muda paroki? Oh ya, pesan-pesannya ya. Oke, jadi mungkin untuk sikap dulu ya untuk tim sendiri tetap semangat menjaring para anak-anak muda gitu ya. Semoga kita memiliki jaring yang kuat dan kokoh dan besar gitu biar tangkapannya banyak gitu kan ya. Kemudian untuk anak-anak muda yang sudah aktif jangan lupa ajakin juga teman-teman lainnya biar kalian bisa sama-sama aktif di gereja gitu kan. Jadi seru-seru bareng, asik-asik bareng gitu. Kemudian untuk anak-anak muda yang belum merasa tanda kutip terpanggil gitu ya. Ayo dong dicobain aja gitu minimal kayak berani mencoba dulu aja gitu. Jadi kalau misalnya belum ada teman ya nggak apa-apa nanti kan akan ada
event-event ya semua baru saling kenal gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya takut nggak ada teman, ya itu semua pada nggak punya teman tuh. Jadi berkumpul, jadi cari teman baru di situ gitu. Semua butuh proses gitu dan nggak bisa langsung punya teman kan gitu. Jadi pasti butuh proses dulu gitu. Jadi ayo dong untuk anak-anak muda yang selama ini belum pernah cobain aja dulu sekali gitu. Atau misalnya mungkin punya masukan gitu kayak mereka aktif di tempat lain atau organisasi lain yang mereka merasa nyaman, mereka mau memberikan masukan, ya feel free untuk kontak kita juga di IG Sikep, kita selalu terbuka, admin kita aktif terus gitu, jadi pasti kita akan balas dan kita sangat terima masukan gitu atau mungkin kalau ada kritik juga gitu ya dari yang udah pernah coba. Kalian kurang ini, ya silahkan gitu, tanggapin aja kami malah senang kalau misalnya ada ngasih feedback, berarti kalian nih peduli dan mau berusaha membantu kita menjadi organisasi yang lebih Coba baik lagi. Main bareng dulu, ikutin kegiatan-kegiatan kepemudaan. Iya. Tadi yang pernah ada apa GBK, EKM, GBK, gitu EKM ya. Terus gitu. juga Terus ada apa nanti lagi ya? Ikut mungkin juga Ziarek Ziarek. gitu atau Roma, Rosario bersama. Dan juga boleh gitu ikut kan. dan aktif di kategorial ya. Iya betul, ada banyak Iya. kan tadi. Kak Bisa Denny. juga di luar itu loh Kak, di luar kategorial, contohnya kan kayak Koden ini kan aktif di KKS ya. Oh ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Koden ini? Saya harus menjelaskan ya. Biar ada gambaran Boleh, aja. ini promosi loh. Anak-anak muda. Iya, ini Mumpung kesempatan. promosi ya. KKS itu Iya. seksi Kerasulan Kitab Suci. kerasulan kitab suci. Iya. Di sana juga banyak orang muda sebenarnya. Oh gitu. Nah, Oke. itu dia. Di sana juga banyak orang muda yang kita kan ada beberapa program-program misalnya Emmaus Journey. Itu tuh seksi ini udah juga mempunyai kelompok-kelompok orang muda gitu untuk mempelajari kitab suci lebih dalam gitu di sana untuk sama-sama belajar. Mungkin kan kadang-kadang kita bingung cara mempelajari kitab suci gimana, mulai dari mana. Nah itu kayak Emmaus Journey juga ada. Selain itu juga ada CAP, BLCAP. Tapi mungkin kalau CAP dan BLCAP itu kan mungkin umum ya gitu ya. Bisa orang muda, bisa orang tua yang join di dalam sana gitu. Nah ini menarik nih, kita akan membahas detail lagi soal KKS ya, kayak seksi kerasulan kitab suci dan bagaimana seksi kerasulan kitab suci ini berkarya untuk di paroki kita gitu ya. Tapi sebelumnya nanti boleh kita ada podcast lagi ya untuk KKS ya. Kita undang teman KKS buat cerita ya, buat ngobrol-ngobrol bareng. Nah, tapi Undang sebelumnya ketua saya mau nanya saya juga. Kenapa Ya undang ketua saya. ketuanya? Nanti. Iya ketua saya. KKS, oke. Tapi saya mau nanya sama Denny, harapan Denny untuk orang muda. Harapannya ya semoga ya benar semakin banyak orang-orang muda yang terlibat di paroki kita ya, yang pastinya supaya banyak keterlibatan orang muda itu kan semakin memperkokoh juga kan gereja ini untuk mungkin lebih beriman nantinya, maksudnya lebih banyak meningkatkan keimanan mereka juga dan menambah juga skill-skill yang mungkin nanti didapat selama mereka berorganisasi gitu ya. Ya itu harapannya. Gak cuman Romosel juga, pasti semua paroki, semua orang-orang tuanya juga pengen orang mudanya juga bisa ikut terlibat kan ya. Karena ini kan kegiatan-kegiatan yang positif buat kita semua dan bisa terus dikembangkan buat orang-orang muda gitu kan. Oke. Semoga harapannya terwujud. Selamat kembali berjuang Kevin dan Denny. Terima kasih juga udah selalu mendampingi Kevin dan teman-teman muda lainnya ya. Semoga tadi cita-citanya temu wajah 500 1.000 ya. Ya bertahap lah ya. Bertahap ya, bisa terwujud. Saya mau ini dong, mau ngetes nih anak-anak muda kan kemarin saya main game sama Romosel nih. Ya. Waduh. Bubur ya. diaduk atau nggak diaduk gitu ya? Kalau Kak Denny bubur diaduk apa nggak diaduk? Kalau saya diaduk. Kalau diaduk, aku tim Kevin? diaduk. Aku juga tim diaduk nih. Iya, aku kira juga tim diaduk sih. Aneh banget makan bubur nggak diaduk tuh gimana sih? Waduh nih, hati-hati nih. Waduh. Habis ini yang komen langsung. Coba deh komen siapa kenapa bubur harus nggak diaduk tuh kenapa gitu. Iya. Oke, nih, gue ada tebak-tebakan buat kalian. Coba ya, siapa tahu nih kita mau lihat nih sejayus apa anak muda nih ya. Kita tes ya. Waduh. Barang apa yang kalau dibalik rusak? Masa nggak tahu? Barang apa ya? Barang Gua tahu. Apa? Kasur. Kok lu tahu sih? Anda kan mau ngetes kejayusan saya. Kebetulan kalau level jayus yang itu saya masih bisa. Waduh. Ada juara jayus nasional ya. Enggak juga sih. Jadi masih bingung. Bingung Dia saya. nggak tahu kenapa. Aduh. Kenapa jelasin? Kenapa, Barang Vin? yang Kenapa? dibalik rusak kasur. Itu kuncinya. Kenapa? Dibalik. Oh dibalik. Iya. Katanya Iya. dibalik gitu. Iya. Kasur dibalik apa? Kasur dibalik? Kasur dibalik.
apa ya? Rusak. Ya rusak. Waduh. Ini ya, oke. Hewan apa yang gak pernah salah? Waduh. Hewan apa yang nggak pernah salah? Hewan apa yang gak pernah salah? Wah yang ini 5, belum pernah denger nih. 4, Aku apa pernah Denny? denger, cuman aku pernah denger tapi lupa juga jawabannya. Oh gitu ya? Gak tahu. Nggak tahu yang ini nih. Hewan apa yang gak pernah salah? Kucing garong. Oh, ada garongnya dia. Kucing garong. Kucing garong ya Kak. Terakhir, pertanyaan terakhir. Apakah yang lebih berat dari 12 gajah? Apa yang lebih berat dari 12 gajah? Apa yang lebih berat dari 12 gajah? 13 gajah. Kalau bisa sih. Waduh, ini jayusnya. Enggak, lu mikir apa lu udah tahu? Ya maksudnya kayak ini kan level jokes-jokesnya ini kan. Apa yang lebih berat dari 12? Dia pinter loh. 13 gajah guys, gitu loh. Kayak Oke. Sekali lagi ya. masih ada lagi. Tambah lagi tadi terakhir. Terakhir. Supir apa yang duduknya di belakang? Waduh. Masinis. Emang sus belakang? Kok masinis di belakang sih kok? Iya ya. Supir apa yang duduknya di belakang? Supir apa yang duduk di belakang? Gak jayus, kali ini gak jayus. Oh gitu ya? 5, 4, 3, 2. Nyerah. Gak tahu. Nggak tahu Supir ya. beca lah. Oh iya bener. Oh iya beca guys. Aduh. Emang beda zaman ya Zamannya. ketahuan. Yang masa kecilnya sama beca ini. Oh iya. Kalau saya bajai. Tapi lu pernah naik beca gak? Pernah. Oh pernah, lu pernah naik Ya, beca? di kampung mama saya masih ada beca. Oh. Kebetulan. Semoga bisa kumpul-kumpul lah jalan-jalan bareng ya. Iya. Nah udah nanti dilanjutin lagi bercandanya ngobrol-ngobrolnya sama teman-teman di Orang Muda Paroki ya. Semoga semuanya bisa kumpul-kumpul. Semoga impiannya terwujud ya. Temu wajah tadi bisa mengaktifkan kembali dan semoga jawaban dan harapan para romo dan para orang tua di gereja kita terwujud ya. Demikian obrolan kita kali ini. Saya tutup podcast kita dan jangan lupa teman-teman muda serta seluruh umat silahkan like dan juga share video ini. Dan silahkan drop your comment di bagian bawah. Saya Eka Wardoyo undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. God bless.